Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Hari ini adalah hari perdana kita mengadakan ibadah kembali di gereja. Mari kita siapkan hati kita biar pada pagi hari menjelang siang ini kita merasakan hadiratnya hadir di tengah-tengah kita. Dan kita tahu pada pagi hari ini kita datang ke tempat ini karena kita merindukan Dia. Kita menginginkan Dia hadir di tengah-tengah kita. Kita menginginkan Dia memeluk hati kita. Karena Dia yang kita perlu dalam setiap sepanjang hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau katakan kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau. Lebih dari segalanya kami butuh Engkau Tuhan. Tidak ada kesombongan yang kami buat di dunia ini. Tidak ada kemegahan yang kami mau tunjukkan di dunia ini Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mau tersungkur di kaki-Mu. Kami mau merasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Sehingga kami berulang Tuhan, kami tidak sama lagi setiap kami datang. Dan kami tahu Tuhan Yesus, di saat kami membuka hati kami, di saat kami menanggalkan segala beban kami, saat kami melupakan segala kesakitan kami percaya Tuhan Engkau Allah yang menghibur kami. Engkau Allah yang membuat kami kuat. Engkau Allah yang membuat kami bersuka cita. Engkau Allah yang membuat kami lebih lagi mencintai Engkau Tuhan. Mari angkat kedua tangan, mari bangkit berdiri. Izinkan Tuhan turun tangan pada engkau pada pagi hari. Mari angkat hatimu. Izinkan Tuhan Yesus menjamah engkau pada pagi hari ini. Izinkan kuasa-Nya bekerja pada pagi hari ini. Jangan engkau mengeraskan hatimu, tetapi buka hatimu pada pagi hari ini. Ini Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Oh dalam syandara batangara shikara.
Kami butuhkan keajaiban-Mu Tuhan pada pagi hari. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu menyentuh hati kami pada pagi hari ini. Mari lakukan atas setiap pribadi kami pada pagi hari ini Tuhan. Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan
Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih, angkat pujian ini dari awal, katakan musibah akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih, layakkan wajahmu, katakan kepada Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh. Apa seizinmu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia menyelamatkanku dan peliharaku seumur hidup. Saya cuma Tuhan berikan pujian dari yang menjadi kekuatan Engkau. Katakan, dan selalu berganti. Tuhan tetap abadi, Dia akan mengubah sekarang sampai selamanya.
lagi sorak-sorak yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan lebih lagi, haleluya. Lebih dahsyat lagi, katakan haleluya. Lebih keras lagi, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan pada pagi menjelang siang ini Tuhan. Hati kami bersuka cita hanya karena Engkau Tuhan. Hati kami Tuhan Yesus bernyanyi hanya karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau melepaskan segala apapun yang membuat kami lemah hari ini Tuhan. Kami mau melepaskan setiap pikiran kami yang mengintimidasi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami sehat, kami kuat. Tidak satu pun dari kami dan mengalami kesakitan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan haleluya. Karena kita tidak bisa saling bersalaman, tapi kita dada-dada aja. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan pun akan tidak bercahaya, tapi satu hal yang kita tahu, apa itu? Kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Amin. Mari kita musik. Matahari akan
berbicara sama kekasih kita pasti kan lembut-lembut, semangat kan? Amin. Begitu juga hari ini kita harus lebih semangat, amin. Haleluya. Kita bangkit diri, kita akan menerima kebenaran dari firman Tuhan. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Supaya setiap yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu adalah kebenaran, sehingga mereka dan hamba-Mu yang menyampaikan kami sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan bagian-bagian daripada firman Tuhan. Kita yang siap diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin. Kita sekali lagi, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat para imam pemuji dan penyembah dan imam musik. Ya. Terimalah salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur Bapak Ibu, ya. Meskipun kalau kita menyanyi tidak kelihatan siapa yang senyum dan siapa yang murung. Karena semua pakai masker. Tapi Tuhan tahu setiap hati saudara dan hati saya. Ya. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan dari kitab Habakuk. Habakuk Perjanjian Lama. Saya mengajak Bapak Ibu kitab Habakuk pasal 1 dari ayat 1 sampai 4 dulu. Ya, baik. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2. Nanti kita bersama-sama di ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan
kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman. Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya kehilangan kekuatannya, tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik menekuk orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Sama-sama katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kitab Habakuk terdiri dari 3 pasal saja. Ya, kalau orang lain berkata nabi kecil, katanya begitu, karena sedikit menulis. Tetapi bagi saya tidak ada istilah nabi besar dan nabi kecil. Mengapa? Karena roh Allah ada di dalam saudara, ada di dalam saya, ada di dalam rasul, ada di dalam nabi, ada di dalam para imam. Roh Allah yang sama. Barangkali yang membuat kecil besar adalah tulisannya, karena dia hanya menulis 3 pasal, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, 3 pasal, saudara, ya. Habakuk dalam bahasa Ibrani sering disebut kabak. Bukan kabak kepala bagian, ya saudara, ya. Kabak yang artinya bergumul, ya, tapi juga artinya bisa juga merangkul, saudara. Mengapa disebut bergumul? Karena sang nabi bergumul, ya saudara. Jadi kitab Habakuk ini bisa disimpulkan dengan cepat sebenarnya, ya, dari 3 pasal. Maka saya simpulkan dari 3 pasal ini menjadi tema kita pada hari ini di dalam minggu pertama di bulan Juli. Maka tema kita, saudaraku, di dalam pelayanan hari ini, dari keluhan dan bantahan menuju pujian. Coba sama-sama katakan, dari keluhan dan bantahan menuju pujian. Nah, itu saudaraku dari bab ke bab 3 pasal itu tadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Habakuk berkata, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman, ya aniaya, dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Nabi Habakuk ini membuat daftar keluhannya ada sampai 6. Yang pertama dikatakan penindasan, ya saudara, ya. Baru yang kedua dikatakan kelaliman, dan yang ketiga aniaya, yang mendaftarkan keluhannya kepada Tuhan. Dan yang keempat kekerasan, ya, dan perbantahan, kelima, dan yang keenam pertikaian. Nah, saudara, ke-6 daftar yang diajukan oleh Nabi Habakuk kepada Tuhan ini, Tuhan, saudaraku, inilah saudaraku pergumulannya. Saudara, inilah pergumulan Nabi Habakuk. Nah, yang saya maksud tadi dari tema, dari keluhan dan bantahan menuju pujian. Nah, saudara, ayat dari 1 sampai ayat 4 ini Nabi Habakuk mengeluh. Ya saudara, mengeluh kepada Tuhan dengan penindasan, aniaya, kekejaman atau kejahatan, ya saudara, atau juga bantahan dan pertikaian. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, maka keluhan daripada Habakuk sebenarnya dijawab Tuhan, saudara. Dijawab Tuhan di Habakuk 1 ayat 5. Sebenarnya sampai 11, tapi saya tidak baca semua, hanya beberapa ayat. Maka saudaraku, Tuhan menjawab, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab, perhatikanlah, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Orang Kasdim, saudaraku, tentara Babilonia, bangsa yang garang dan tangkas, yang melintasi lintang busur bumi untuk menduduki tempat kediaman.
yang bukan kepunyaan mereka, bangsa itu dahsyat dan menakutkan dan seterusnya, saudara. Jadi saudaraku, keluhan daripada Nabi Habakuk sebenarnya dijawab Tuhan. Karena inilah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Yehuda. Bangsa yang oleh firman Tuhan berkata adalah biji mata Tuhan. Artinya saudaraku, menurut daripada Nabi Habakuk ini, mengapa engkau izinkan kekerasan, aniaya kepada biji matamu, kepada umat pilihanmu Yehuda? Meskipun memang Yehuda bukanlah orang yang melakukan kehendakmu dengan sempurna, tetapi kenapa engkau izinkan orang Kasdim, tentara Babilonia, menekan, membinasakan umat pilihanmu? Kira-kira seperti itulah keluhannya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, maka keluhan-keluhan sekarang ini kan banyak yang terjadi. Itu sudah pernah ditangkap KPK, tapi kok bisa menjadi anggota DPR ya, misalnya. Keluhan. Itu bupati udah pernah dipenjara. Itu Komut Pertamina udah pernah dipenjara. Mengapa dia bisa duduk di situ? Saudara, keluhan-keluhan sekarang yang pernah kita dengar, baik ditujukan kepada pemerintah maupun mungkin kepada pemerintah-pemerintah yang lain di luar sana, saudaraku, itu sudah terjadi di zaman Habakuk. Tentu kita tadi sudah membaca. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Bahkan saudara yang dikasih Tuhan, mungkin juga saudara pernah mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melamar pekerjaan, saya pernah. Tentunya sebelum pelayanan. Sudah memasukkan lamaran, tetapi kenapa Tuhan engkau belum tolong saya? Saya sudah menyampaikan semua doa-doa saya kepada Tuhan, tetapi kenapa Tuhan belum panggil saya untuk bekerja? Saya sudah beberapa tahun Tuhan bekerja, tetapi gaji atau upah saya tidak naik-naik. Sementara orang yang 1 tahun, 2 tahun gaji upahnya sudah naik. Mengapa ya Tuhan? Jabatannya sudah naik, golongannya sudah naik. Kenapa saya tidak, Tuhan? Anak orang lulus di perguruan tinggi, kenapa anak saya tidak lulus di perguruan tinggi ya Tuhan? Nah saudara yang kasih Tuhan, keluhan-keluhan ini pun bisa terjadi. Yang saudara keluhkan kepada Tuhan, ya, dan yang saya keluhkan kepada Tuhan juga. Saudara, apakah salah? Tentunya tidak salah, saudara. Mengeluh kepada Tuhan sebenarnya, ya, tidak salah. Daripada mengeluh kepada manusia yang lain yang tidak dapat memberi jawab, yang oleh Tuhan berkata, jangan engkau mengandalkan Tuhan, mengandalkan manusia maksud saya. Jangan engkau mengandalkan manusia, jangan engkau mengandalkan diri, tapi andalkanlah Tuhan. Saya mengamati, saudara, ayat firman Tuhan ini tidak salah, karena dia adalah nabi yang terus terang diperlihatkan oleh Tuhan kekejian, kekerasan, aniaya. Sebagai nabi dia mengeluh, mengapa engkau biarkan? Tetapi saudaraku, Tuhan telah jawab. Ya, Tuhan sengaja dikatakan saudaraku ayat 6, sebab sesungguhnya akulah, aku besar berarti Allah, akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, ini tentunya memang cara Tuhan. Sekaligus saudaraku, ini cara Tuhan supaya orang Yehuda, orang-orang Israel ini, saudaraku, mulai sadar
bahwa mereka membelakangi Tuhan, mereka menyakiti hati Tuhan, mereka sepanjang hidupnya menyembah berhala, mereka lupa kasih Tuhan, mereka lupa apa yang dikerjakan Tuhan di dalam dirinya. Terlebih ketika orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Setelah orang-orang Israel pun menerima berkat, menerima mujizat yang nyata-nyata saudaraku dilihat oleh mata sendiri, tapi kemudian mereka membuat lembu misalnya, ya saudaraku, menjadi patung tuangan yang disembah orang Israel. Dan saudara, ini melukai dan menyakiti hati Tuhan. Dan sekaligus saudaraku, inilah cara Tuhan untuk juga menghukum orang Babilonia, menghukum orang Kasdim. Kalau saudara nanti melihat ayat-ayat di pasal 2 dan seterusnya. Mengeluh kepada Tuhan boleh menurut saya, menurut Alkitab. Tapi jangan terus menerus, ya saudaraku, keluhan yang membuat iman saudara dan iman saya tidak menjadi bangkit, yang membuat iman kita saudaraku menjadi kendor saudaraku, dan tidak lagi berharap penuh kepada Tuhan. Kemarin-kemarin pasti banyak orang mengeluhkan, Tuhan, bukankah gerejamu sudah berdoa? Tuhan, bukankah mereka yang ada di Bandung sana sedang seminar, sedang beribadah, tetapi kenapa Tuhan Engkau izinkan? Tuhan, kenapa Engkau izinkan hamba-Mu ini, suamiku? Kan ada beberapa orang saudaraku yang dipanggil Tuhan. Kenapa Engkau Tuhan izinkan? Bukankah mereka sudah Engkau panggil sebelum dunia ini diciptakan? Engkau telah memilih mereka. Kenapa Tuhan Engkau biarkan mereka kena dan seterusnya, dan Engkau tidak menolong? Mengapa Kau biarkan COVID ini, pandemik ini terlalu lama sehingga kami tidak bisa bekerja, kami tidak bebas bersekolah, kami tidak bebas mencari uang dan lain-lain sebagainya. Saya pikir itu juga keluhan saudara di masa pandemik ini. Benar saudara? Saya pikir pasti ada keluhan saudara. Tetapi saudara, ya, setiap masalah yang saudara hadapi dan masalah yang saya hadapi, jangan selalu berkata bahwa Tuhan lupa menolong kita. Ya saudara, jangan selalu ketika kita mengalami pergumulan, persoalan, permasalahan, bahkan kadang menyakitkan hati, ya, jangan terlalu cepat mengatakan Tuhan lupa dengan saya, Tuhan meninggalkan saya, Tuhan tidak lagi mencintai kami. Kalau Tuhan mencintai kami, kenapa Tuhan membiarkan kami mengalami ini? Saudara, terlalu sering Tuhan kalau melakukan sesuatu menurut daging kita tidak enak, tetapi bisa jadi ujung-ujungnya menjadi hal yang baik di dalam saudara. Amin. Ya. Saya diingatkan Tuhan juga dalam persoalan-persoalan seperti ini. Nah, sehingga ketika ada persoalan-persoalan saudaraku, ya, pergumulan, jadi saya agak sedikit lebih pintar untuk menghandle persoalan itu. Jadi kalau ada persoalan, permasalahan, saya langsung menuju kepada berkat Tuhan. Nah, kenapa? Sejauh saya mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, sejauh saya melakukannya yang terbaik, ya, seturut roh Allah yang ada pada saya, kemudian saya punya persoalan, punya masalah, saya melihatnya terbalik, saudara. Ini saya mau diberkati Tuhan. Saya berkata di dalam diri saya begitu. Ya. Karena saudaraku, ketika kita mengalami persoalan seperti itu, asalkan kita kuat mengucap syukur saudaraku dalam persoalan itu,
maka biasanya Tuhan menolong saudara. Tuhan tidak akan pernah terlambat dan tidak terlalu cepat menolong saudara. Amin. Siapapun kita saudara, maupun saudara yang sedang bergumul, maupun adik-adik yang sedang sekolah, adik-adik mahasiswa, adik-adik SMP, SMA, Tuhan tidak pernah terlalu terlambat, atau Tuhan Yesus tidak pernah terlalu cepat. Kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, bukan waktumu, bukan waktu saya. Sering sekali kita mengharap sesuatu yang dari Tuhan itu untuk hal yang mengenakan kita. Bisa daging itu saudara, bisa daging. Karena saudaraku, Tuhan itu mendidik, membentuk, memproses kita itu saudara. Ya, bukan main-main saudaraku, dengan satu tujuan supaya saudara dan saya menjadi bencana yang dapat mempermuliakan Tuhan di saat-saat ini, mempermuliakan Tuhan di saat-saat yang akan datang, mempermuliakan Tuhan di saat-saat kita dipanggil nanti di surga. Memang yang ada hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, jangan selalu menganggap hidup ini hanya masalah berkat. Ya, sesekali Tuhan berikan tempat buat Tuhan untuk membentuk saudara dan saya. Ketika saudara ditekan Tuhan sedikit, aduh Tuhan kenapa? Ya, kadang kita menangis, Tuhan kenapa? Padahal sebenarnya ditekan sedikit aja supaya kita bertumbuh, ya saudara. Ada amin? Amin. Ya. Dan ingat saudara, masalah itu yang saudara alami dan yang saya alami tidaklah terlalu besar dibandingkan Tuhan yang besar. Nah, setuju katakan amin. Ya. Nah saudara, Tuhan lebih memusatkan perhatiannya. Dengar, Tuhan lebih memusatkan perhatiannya, saudaraku, kepada tanggapanmu terhadap masalah daripada menyelesaikan masalahmu sendiri. Tuhan lebih memusatkan perhatian bagaimana respon tanggapanmu terhadap suatu masalah daripada engkau cari-cari gimana dia menyelesaikan masalah. Tuhan mah nggak kurang apa gitu ya saudara, nggak kurang cara menolong kita saudara. Baik di masa-masa yang lalu, di masa-masa sekarang, di masa-masa yang akan datang, bahkan di masa pandemik ini pun Tuhan Yesus tidak kekurangan akal. Beribu-ribu cara Tuhan menolong saudara dan saya. Tuhan sudah terbiasa, Tuhan sudah punya pengalaman ribuan tahun yang lalu hingga sampai sekarang menolong persoalan-persoalan anak-anak Tuhan yang silih berganti pada zaman. Amin. Itu yang pertama. Nabi Habakuk, makanya dia bergumul. Ya, cabak. Bergumul dengan, ya syukurlah ya, Nabi ini bergumul buat bangsanya. Saudara, adakah bergumul buat bangsa? Ya. Adakah? Saudara, mestinya kita ini dalam pandemi ini rohani kita itu bangkit gitu ya, seperti kijang yang melompat mestinya. Secara iman, secara rohani dengan apa yang sedang terjadi. Jadi tidak menjadi ciut, tidak menjadi tekanan boleh, tapi tidak menjadi membuat kita letih lesu dan berbeban berat dan tidak bergairah kepada Tuhan. Sebab ujian bisa saja Tuhan kerjakan buat saudara, buat gereja, buat Indonesia ini, supaya saudara, gereja dan Indonesia ini dapat melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Supaya bangsa ini tidak lagi melihat Tuhan itu kecil dan sehingga diolok-olok. Tuhan itu cukup sabar saudara. Adakah kesabaran Tuhan? Ada. Cuman saudara dan saya tidak tahu sampai batas kesabaran.
Nah, saya melihat ini cara Tuhan untuk menolong orang Yehuda supaya mereka tidak membelakangi Tuhan dengan mengerahkan orang-orang yang jahat. Sampai dikatakan ayat 10, demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Orang-orang Kasdim ini adalah mendewakan kekuatannya. Tuhan izinkan. Jadi kalau saudara punya masalah, nih saya contoh aja deh. Misalnya saya, nggak usah jauh-jauh. Saudara punya masalah dengan saya, kok pendeta ini tiba-tiba agak menyinggung saya gitu ya, agak menyakiti hati. Bisa, walaupun bukan dari hati saya melukai hati saudara, yang mudah-mudahan saya tidak melukai, tapi bisa saja Tuhan izinkan saya melukai hati saudara. Di mana saya tidak tahu kalau saya melukai hati saudara, supaya saudara lewat cara Tuhan itu, saudara bisa belajar dari hal yang tadi. Yang paling terpenting memang saudaraku bagaimana respon saudara dan respon saya. Tepuk tangan dulu yang pertama. Ya. Dari keluhan dan bantahan menuju pujian. Kedua yang bantahan. Ya saudaraku, membantah Habakuk 1 ayat 12. Di situ perikopnya, di manakah keadilan Tuhan? Ya, roh perbantahannya kuat nih si Nabi Habakuk ini. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia, yaitu orang Kasdim, untuk menghukum. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Ayat 13b, mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat hianat dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Nabi Habakuk berbantah-bantahan saudaraku dengan Tuhan. Ya. Saudara mungkin mengatakan, wah pura-pura itu Nabi Habakuk. Enggak. Jiwa nasionalis, jiwa kebangsaannya tinggi sekali terhadap bangsa itu. Ya, terhadap Yehuda, terhadap Israel, saudara. Berbantah. Nah, tapi juga Tuhan menjawab. Ya, Habakuk 2, 1, 2, 3. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada roh-roh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Dan ayat 4, ayat 5, 1, 2, 3. Sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi dia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti laut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Ketika bantahan dilepaskan oleh Nabi Habakuk kepada Tuhan, Tuhan langsung menjawab. Lalu Tuhan menjawab, aku tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah. Sekaligus saya mau menyampaikan ketika persoalan yang dihadapi Yehuda, yang dilihat oleh Nabi Habakuk, dan memang tidak gampang saudara. Di tengah-tengah satu bangsa ada tekanan, aniaya, ya saudaraku ya, penindasan, ya kekerasan. Kita kan belum mengalami kekerasan ini saudara. Ya, perbantahan sudah tadi, pertikaian. Bayangin kalau ada di satu negara, di satu bangsa, ini akan mengalami hal yang sangat besar kepada masyarakat itu sendiri. Nah, pada zaman Nabi Habakuk itulah yang dia alami saudara. Tekanan, kekerasan saudara. Cuma tidak diuraikan kekerasan apa, aniaya apa. Tidak diuraikan, penindasan model bagaimana. Tetapi saudaraku itu cukup membuat orang-orang masyarakat Yehuda tidak mengalami damai sejahtera. Ketika itu ada. Yang datang dari mana? Orang-orang Kasdim, orang-orang Babilonia tadi yang Tuhan izinkan. Tetapi saudaraku Tuhan jawab itu bantahannya. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah pada roh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Sekalian saudaraku, ketika dia melihat penindasan terjadi, maka Habakuk naik ke atas menara. Saya lama penjaga menara 2. Istilah menara 2 itu naik ke tempat yang paling tinggi, pujian penyembahan, ya,
24 jam dengan bergiliran, bergantian, meninggikan, memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan, dan dengar-dengar dengan Tuhan apa yang Tuhan mau bicarakan buat dirinya, apa yang Tuhan mau bicarakan buat bangsanya, apa yang Tuhan mau bicarakan buat gerejanya, apa yang Tuhan mau bicarakan kepada satu benua, ya satu negara. Maka saudaraku, pendua syafaat itu sebenarnya untung, saudara. Dia bisa menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Dia boleh menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Dia naik ke atas menara. Dia bisa menunggu sesuatu yang daripada Tuhan jawaban. Sebagaimana Nabi Habakuk menanti-nanti jawaban apa yang Tuhan mau berikan kepada dia terhadap bangsa yang telah ditindas oleh orang-orang Babilonia atau orang-orang Kasdim ini. Artinya saudaraku, persoalan kita yang berbangsa dan bernegara, persoalanmu di dalam rumah tangga, persoalanmu di dalam pribadi, ketika itu kau alami, jangan langsung kasak kusuk, tapi naiklah di atas menara. Dalam tanda petik, masuklah ke dalam kamar, tinggikanlah dia, pujilah dia, sembahlah dia, berikan waktumu 1 jam, ambil gitar, ambil keyboard, menyanyi, memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan, sampaikan keluhanmu, sampaikan permohonanmu, maka engkau akan mendapat. Pasti kau akan mendapat. Tidak mungkin tidak. Asalkan engkau naik ke atas menara. Dalam konteks Mazmur, orang yang naik ke atas menara adalah orang yang bersih hatinya, yang naik ke atas gunung Tuhan, dan seterusnya, yang tidak melakukan pertumpahan darah, artinya membunuh, yang hatinya tulus. Saya yakin saudara, masalah boleh kita alami di negeri ini saudara, ya, pandemik ini boleh. Saya juga bukan bernubuat. Mau tahun 2011, 2021, mau 2022 tidak masalah. Sejauh roh Allah, roh Tuhan, roh Kristus ada di dalam dirimu dengan saya, ya, terbukti sampai sekarang Tuhan pelihara kok kita. Amin. Tapi juga jangan menantang, ya, jangan menantang. Kalau menantang, awas, Tuhan juga bisa. Jangan seperti pendeta. Oh, kita mengatakan kalau kau minum racun, kau tidak mati. Kalau engkau dipatok ular tidak apa-apa. Diminumnya racun, mati dia. Jangan mencobai Tuhan, jangan menantang Tuhan. Maka Tuhan berkata berjaga-jaga. Saudara juga saya anjurkan berjaga-jaga. Kemana-mana saudaraku, ya, pergunakan protokol kesehatan yang sudah dibuat pemerintah. Cuci tangan bersih-bersih. Per 1 jam cuci tangan. Walaupun di rumah tidak apa-apa, cuci tangan. Siapa tahu amin dari sana datang gitu ya. Karena terlalu besar ventilasi rumah kita masuk dia. Sementara rumah kita agak-agak dingin gitu ya. Masuk dia. Terlalu lama bisa 6-8 jam dia. Saudara tidur-tiduran bisa kena juga. Artinya berjaga-jaga. Ya, lakukan ya yang dikatakan oleh pemerintah kita, ya, protokol kesehatan dengan memakai masker, ya, jaga kesehatan, jangan sampai demam. Boleh keluarga diukur suhunya. Kalau nggak ada pengukur suhu, tanya saja, kau demam nggak? Gitu. Sakit enggak? Saudara, anak-anak Tuhan yang dari Pondok Bambu, dari Matraman pasti luar biasa. Menghadapi persoalan dengan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Ya, naik ke atas menara seperti apa? Jadi Tuhan berkata, ya tadi tema yang terkenal di pasal 2, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Ini buat orang Yehuda, tapi buat orang-orang yang tadi, orang-orang Kasdim itu adalah ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya. Ini ciri-ciri orang Kasdim tadi itu, yang menganggap hebat. Bayanginlah raja-raja dicemoohkannya, katanya 10. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Itu ayat 9. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul, dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam.
Tapi Tuhan berbicara yang empat. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan yang mau dituliskan oleh Nabi Habakuk, supaya ya ini dituliskan. Mereka inilah yang dimaksud membusungkan dada, tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi persoalan boleh ada, tetapi saudara ya harus percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara harus dipergandakan iman, percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga saudara, terakhir, ya, dari keluhan dan bantahan menuju pujian. Apakah kita bilang cengeng banget ini Nabi? Pantas ini tulisannya cuma 3 pasal. Masa persoalan begitu saja cengeng banget? Nah, misalnya begitu ya saudara. Tidak ada satupun yang ditegas. Misalnya begitu ya. Kok cengeng banget sih? Tapi itulah manusia saudara. Terkadang saudara dan saya pun begitu. Kadang ada keluhan. Bahkan berbantah dengan Tuhan. Bertanya. Kalau sekedar bertanya boleh, berbantah juga. Kenapa Tuhan? Kenapa? Kena pukul kayak gitu ya. Terus bertanya kenapa? Itu Nabi Habakuk. Terakhir saudaraku ya, dari keluhan dan bantahan menuju pujian. Dan pada pasal yang ketiga saudaraku, wah luar biasa. Bahkan masih di pasal 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Mulai meninggikan Tuhan, mulai yakin. Berdiam diri di hadapannya yang di segenap bumi. Baru di pasal 3 ayat 13. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, termasuk Yehuda yang dia maksud, termasuk saudara. Untuk menyelamatkan orang kau rapi. Baru kemudian saudara juga dia berkata di ayat 17, 18, 19 yang juga nyanyian ini saudara juga. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Tepuk tangan dulu begitu. Inilah pujiannya seorang yang mengeluh dan berakhir dengan pujian. Memang hidup itu kadang begitu ya saudara ya. Jadi jangan langsung madesi masa depan suram. Bukanya aja enggak ini ya. Oh, madesu. Kalau madese masa depan seram. Madesu masa depan suram. Jangan madese masa depan seram, wajahnya begini. Ya saudara ya. Tuhan pasti menolong. Itulah caranya Tuhan. Ya mungkin saudara hari-hari ini saudara, aduh Tuhan hidup saya begini, jualan saya tidak laku, ke lapangan pun tidak bisa, dikit-dikit pakai masker, dikit-dikit begini. Ya. Aduh, saya sudah dirumahkan. Biasanya 5 hari kerja 1 minggu, sekarang 2 hari. Ya, saya juga dalam pelayanan di satu kantor. Di telepon, Pak jangan datang dulu ke kantor. Oke, tidak apa-apa. Ya kan? Tidak menjadi masalah bagi saya. Karena pandemi ini masih begini-begini. Ya, tapi paksa kami tetap berdoa lah dari rumah kan. Kita jangan langsung lemas ya saudara. Karena pertolongan Tuhan selalu ada buat saudara dan saya. Ya saya tidak tahu apa pertolongan Tuhan buat saudara dan saya di masa pandemi ini, tapi yang pasti Dia tidak akan meninggalkan saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara dan membiarkan saya. Ya orang Yehuda yang membuat dosa mempelakangi Tuhan, yang bejat moralnya, yang bejat saudaraku perbuatannya, yang melakukan perselingkuhan rohani dengan Tuhan, yang melakukan percintaan dengan berhala-berhala, Tuhan masih menolong mereka. Yang paling terpenting kita jangan menutup. Kalau ada keluhan sampaikan. Kalau ada sesuatu yang mau ditanya-tanya kepada Tuhan. Tapi di dalamnya saudara juga harus tetap ada pujian penyembahan. Di mana tadi Habakuk berkata, ya sekalipun ladang-ladang, orang Israel kan banyak ladangnya, ladang inilah, anggurlah, menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kekurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak, ada sukacita, tidak murung lagi wajahnya,
di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatan. Dari tukang mengeluh menjadi memuji Tuhan. Tuhan mau ini terjadi dalam diri saudara. Jangan mengeluh melulu. Mengeluh boleh, tapi bawa, ya. Tapi jangan melulu. Kalau para hamba Tuhan, para teolog berkata, sebagian orang yang suka mengeluh katanya orang imannya gak kuat itu. Tapi saya memandangnya enggak lah. Sebagai anak Tuhan biasa lah. Ya. Kita gak mungkin bilang, oh saya gak pernah mengeluh. Kadang mengeluh. Ya. Tapi maksud saya jangan tinggal tetap dalam keluhan, tapi harus juga dapat memuji Tuhan. Harus dapat meninggikan Dia. Ya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, dan kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Tangan bagi Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapak, kami sangat bersyukur Tuhan. Tuhan di hari ini Tuhan, Kau izinkan kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kau izinkan anak-anak-Mu Tuhan untuk beribadah Tuhan, mengagungkan nama-Mu Tuhan, memuji-muji Engkau Tuhan, memuji-muji Engkau Tuhan sebagai Allah kami, sebagai pelindung kami. Engkau izinkan kami Tuhan berkumpul di sini Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat Tuhan menerima anugerah-Mu Tuhan Bapak. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan sangat sempurna Tuhan, sangat indah Tuhan. Di masa-masa yang telah kami lewati kemarin Bapak, kami teramat percaya Tuhan, Engkau menggendong kami Bapak, sehingga kami mampu Tuhan menjadi pemenang Tuhan, sehingga kami mampu menjadi pemenang Tuhan sampai saat ini Bapak. Sampai saat ini Tuhan kami datang kembali lagi Tuhan, naik ke Gunung Kudus-Mu Bapak, memuji-muji Engkau Tuhan. Engkau yang menyertai kami Bapak, Engkau menyertai kami Tuhan. Kau pulihkan kami Tuhan, Kau pulihkan keadaan kami Tuhan, jauh lebih baik dari yang sebelum ada virus apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami telah percaya Bapak, tangan-Mu yang penuh kemenangan Tuhan, yang menggendong kami Tuhan, yang memegang erat kami Bapak, sehingga kami terus Tuhan selamat Tuhan, nyaman Tuhan berada di dalam hadirat-Mu Bapak. Kami bersyukur Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami merasakan Tuhan penyertaan-Mu Tuhan sangat sempurna Tuhan atas kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui Tuhan apa yang terjadi Tuhan, nama-Mu, nama Yesus semakin dimuliakan Bapak. Biar banyak orang semakin mencari-cari Engkau Bapak, semakin memuji Engkau Tuhan, semakin mereka mengaku bahwa hanya Tuhan Yesus adalah Tuhan satu-satunya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini juga Tuhan, Engkau Tuhan telah Engkau Tuhan telah mengaruniakan kami Tuhan firman yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu terus Tuhan melekat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami teramat percaya Tuhan, firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan, dalam menjalani masa-masa yang akan semakin sulit ini Bapak. Tapi kami percaya Tuhan, ada Engkau Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun semua yang tidak menghasilkan Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang berbicara Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau urapi Tuhan, hamba-Mu yang telah memberitakan firman. Engkau urapi Bapak Pendeta Yogi Siagian Tuhan, di mana hamba-Mu Engkau tempatkan Tuhan. Biar Tuhan hidupnya Tuhan selalu memuliakan Engkau Bapak. Engkau lindungi dia Tuhan, Engkau beri urapan lebih lagi Tuhan, double portion Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan. Engkau juga mengurapi Tuhan keluarganya Bapak. Biarlah Tuhan melalui keluarga ini Bapak, ada nama-Mu semakin dimuliakan Bapak. Di mana hamba-Mu melangkah Tuhan, selalu ada Engkau Tuhan diceritakan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar juga Tuhan Kau memberkati Tuhan kami semua Tuhan, yang beribadah di sini Bapak, atau yang di mana saja Tuhan. Kau berkati mereka semua Bapak. Kau berkati lebih lagi dari kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui ibadah kami ini Tuhan, kami memperoleh Tuhan kelegaan lebih lagi Tuhan, memperoleh jalan keluar Bapak dan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, yang sakit disembuhkan Bapak, yang sakit Bapak sembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami yang berbeban berat, kami yang sedang ada kesulitan Tuhan, Engkau yang angkat beban kami Bapak.
Kau yang buka jalan keluar Tuhan, sehingga mulai saat ini Tuhan kami memperoleh kemenangan Tuhan karena Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bagi kota kami Tuhan, bagi Matraman, bagi Ori Tuhan. Engkau Tuhan yang memulihkan Bapa, Engkau pulihkan Tuhan bangsa kami Tuhan. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan ada namamu Tuhan semakin dicari di bangsa kami Bapa. Taruh Tuhan bangsa kami Tuhan di dalam hatimu Bapa, sehingga Tuhan melalui apa yang terjadi Tuhan, namamu semakin dimuliakan Bapa. Semakin orang mencari Engkau Tuhan, ada kesembuhan Tuhan karena Engkau Tuhan. Darahmu mengalir Tuhan bagi bangsa kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat segala peraturan undang-undangan Tuhan yang berlaku Tuhan saat ini Tuhan. Biarlah semua Engkau yang pengaruhi Bapa. Biarlah Engkau Tuhan ada hikmat daripada Engkau Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin kami Bapa. Setiap orang mengambil keputusan itu Tuhan, biarlah Tuhan ada pengaruh daripada Roh-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan, buat orang-orang yang sakit Tuhan yang terpapar virus corona. Saat ini kami berdoa sembuh di dalam nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, virus corona tidak akan dapat ada kuncinya lagi Tuhan di bangsa kami Bapa. Biar yang sembuh semakin banyak Tuhan. Biarlah Tuhan yang sembuh semakin banyak Bapa. Dan yang sakit Tuhan sembuh Tuhan. Tidak ada lagi korban-korban jiwa bertambah banyak lagi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja kami yang membuka ibadah pada saat ini Bapa. Kami tolak Tuhan virus corona menyebaran Tuhan di gereja kami dan di mana saja Tuhan yang membuka ibadah pada saat ini Bapa. Ada hadirat Tuhan turun Tuhan atas ibadah ini Tuhan, sehingga Tuhan ibadah ini Tuhan adalah ibadah penuh kesukaan Bapa. Kami tolak Tuhan pekerjaan si iblis Tuhan. Melalui ibadah kami ini Tuhan, kami permalukan pekerjaan si iblis Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga tolak Tuhan resesi ekonomi Tuhan terjadi di bangsa kami Bapa. Kami tolak Tuhan. Kami percaya Tuhan ada hikmat-Mu Tuhan, sehingga kebijakan ini Tuhan tidak ada perusahaan-perusahaan Tuhan yang jatuh Tuhan. Tidak ada kesulitan ekonomi lebih lagi Bapa. Kami percaya Tuhan, kami menolak krisis ekonomi terjadi di bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang berdiri berdoa di sini Tuhan, memperdamaikan negeri ini dengan Engkau Bapa. Biar Engkau memandang kami Tuhan, sehingga Engkau terus Tuhan mengurapi bangsa ini Bapa. Karena ada anak-anak-Mu Tuhan yang berdoa Tuhan bagi bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Bapa. Biar Tuhan kami menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Angkat kedua tangan kita, pulanglah dengan membawa berkat, berkat damai sejahtera yang daripada Bapa kita yang baik, dan juga berkat yang melimpah dari Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Berkat pertolongan, peneguhan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai kita, menghibur, menolong dan memberkati kita mulai hari ini bahkan sampai kekal selamanya. Kita yang percaya diberkati, katakan bersama-sama.